Di tengah harga minyak dunia yang masih panas imbas eskalasi konflik di Timur Tengah, kira-kira masih worth it nggak ya pakai kendaraan bensin? Atau ini saatnya beralih ke kendaraan listrik? Terlebih, tren ke arah sana makin kelihatan. Penjualan kendaraan listrik di Indonesia diproyeksikan bakal terus melesat sepanjang 2026. Kenapa bisa begitu? Sederhananya, biaya pakai kendaraan konvensional makin mahal. Di sejumlah negara seperti Filipina, Australia, Kuba, hingga India, harga BBM sudah mulai naik, bahkan ada yang mengalami kelangkaan. Kondisi ini bikin biaya operasional kendaraan berbahan bakar minyak jadi makin menekan. Di sisi lain, kendaraan listrik justru makin kompetitif. Teknologi baterai terus berkembang, harga mulai turun, dan efisiensinya makin terasa terutama untuk pengguna harian. Artinya, secara hitung-hitungan, kendaraan listrik mulai jadi alternatif yang masuk akal. Lalu bagaimana dengan di Indonesia? Data menunjukkan tren yang cukup kuat. Sepanjang 2025, penjualan mobil listrik secara wholesale tercatat mencapai 103.931 unit atau naik 140% dibandingkan tahun sebelumnya. Tren ini berlanjut di awal 2026. Pada Januari hingga Februari saja, penjualan mobil listrik sudah mencapai 22.508 unit, naik 4 kali lipat secara tahunan. Bahkan, pangsa pasarnya kini sudah menyentuh sekitar 15%. Kedepan pertumbuhannya diproyeksikan masih agresif. Penjualan kendaraan listrik di Indonesia pada 2026 diperkirakan bisa tumbuh 35% hingga 50% secara tahunan dengan total mencapai sekitar 140.000 sampai 155.000 unit. Kondisi ini mencerminkan meningkatnya ketertarikan terhadap kendaraan listrik. Apalagi dari sisi biaya kepemilikan, kendaraan listrik disebut bisa menghemat hingga 60% sampai 70% dibandingkan mobil konvensional. Dengan kata lain, ketika biaya BBM berpotensi naik, kendaraan listrik jadi semakin relevan. Tapi bukan berarti tanpa tantangan. Pengembangan ekosistem masih jadi pekerjaan rumah besar, mulai dari infrastruktur pengisian daya hingga kebijakan yang mendukung industri dalam negeri. Apalagi sejumlah insentif seperti impor utuh atau CBU untuk kendaraan listrik sudah berakhir pada 2025. Karena itu, pelaku industri berharap pemerintah tetap melanjutkan stimulus di 2026 agar momentum pertumbuhan ini tidak terhenti. Terlebih lagi, pemerintah juga menargetkan konversi hingga 120 juta sepeda motor konvensional menjadi kendaraan listrik. Artinya, potensi pasarnya masih sangat besar. Jadi, di tengah ketidakpastian harga minyak dan belum lagi tekanan biaya hidup, masih setia sama kendaraan bensin atau sudah siap beralih ke electric vehicle?